Pasca operasi Zebra 2024, lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas antri dan berebut bayar denda di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Membludaknya jumlah pelanggar yang akan membayar denda ini lantaran banyak pelanggar yang tidak mengerti jika pembayaran denda dapat dilakukan setiap hari kerja. Suasana kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo dipenuhi lebih dari 6.000 pelanggar lalu lintas yang terjaring razia Operasi Zebra 2024. Warga mengantri bahkan berebut untuk membayar denda tilang setelah proses sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Meski pihak Kejaksaan Negeri telah membuka loket bantuan untuk melayani pelanggar di halaman kantor Kejari, namun kondisi ini belum mengurangi antrian pelanggar. Membludaknya jumlah pelanggar yang membayar denda tilang di kejaksaan ini diindikasi karena banyaknya pelanggar yang tidak mengerti jika pembayaran denda tilang bisa dilakukan setiap hari di jam kerja. Ini pembludaknya orang, pelanggar ini tidak lepas juga dari pengetahuan mereka bahwa kalau masalah tilang itu diambil di hari H sesuai dengan ketentuan. Padahal dapat juga dilakukan di hari yang lain, yang penting di jam kerja. Kami juga sudah membuka loket itu juga di Car Free Day di hari Minggu. Sementara untuk meringankan beban pelanggar agar tidak terjebak antrian panjang dalam pembayaran denda tilang, pihak Kejari Sidoarjo juga membuka layanan drive-thru di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada hari Minggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Untuk memenuhi permintaan pasar dan okupansi 95% di akhir tahun 2024, sebuah pusat perbelanjaan di Cikarang resmi membuka 4 tenan mitra bisnisnya. Polax Mall Cikarang resmi membuka tempat tenan baru mitra bisnisnya yang ditandai dengan penandatanganan dan pengguntingan pita yang dihadiri langsung oleh para komisaris keempat tenan dan CEO Polax Mall Cikarang. 4 tenan tersebut diantaranya Ohio Hub yang merupakan sekolah lukis terkenal Jepang, Yukata Mattress, dan Kumo, perusahaan bedding furniture Jepang, serta Arista Craft yang terkenal akan kain etnik Nusantaranya. インドネシアの教育は日本の仕組みとすごく似ているところがあります。おそらく日本を参考にしている部分もすごくあると思うんですけども、これは絶対間違ってないですし、ここに幼児教育からずっと一貫してできる教育が備わることで、人が育つんじゃないかと思います。Okan Cornelius, direktur dari Celebrity Mattress, melihat tingginya peluang bisnis di Polax Mall Cikarang, lokasi yang sangat strategis, dan adanya 4 tower dan apartemen di area Polax Mall Cikarang, membuatnya membuka 2 gerai sekaligus di Polax Mall Cikarang, Yukata dan Kumo. Jadi kami menyiapkan segala macam kebutuhan, khususnya untuk apartemen, untuk hotel, untuk kos-kosan, apapun itu kami menyiapkan. Jadi segala segmen budget, harga berapapun, tentunya dengan kualitas yang bergaransi kami tawarkan. Dengan keberadaan tenan-tenan baru ini tentunya akan lebih melengkapi, baik untuk tenan mix di dalam mall maupun kelengkapan untuk pengunjung Polax Mall Cikarang. Polax Mall Cikarang dalam akhir tahun 2024 menargetkan okupansi 95%, lokasi yang sangat strategis yang berada di tengah kawasan industri dan dikelilingi oleh 4 tower hotel dan apartemen Chatstone, menjadikan pasar positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Cikarang dan sekitarnya. Kamera pengawas merekam kecelakaan antara minibus dan truk bermuatan ayam di Jember, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun bagian depan minibus ringsek. Kecelakaan antara truk bermuatan ayam dan minibus di perempatan Jalan 515 Tanggul, Jember, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Truk terguling di tengah jalan dengan muatan yang berhamburan. Sementara bagian depan minibus ringsek. Beruntung 4 penumpang minibus dan 2 orang di dalam truk selamat. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus yang tidak menguasai medan. Untuk kendaraan Toyota Rush ini melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah alun-alun Tanggul akan masuk ke Batalion. Karena kurang menguasai medan, kurang mengetahui jalur yang ada di sana, tidak tahu bahwa saya sudah masuk ke jalur utama dengan kecepatan yang tinggi, sehingga pada saat sampai ke TKP
ada kendaraan truk yang bermuatan ayam tadi melaju dari arah barat ke timur sehingga terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan kini ditangani jajaran Polantas Resor Jember, Jawa Timur. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Beijing Capital International Airport China dalam rangkaian lawatan perdananya ke sejumlah negara. Prabowo disambut dengan prosesi jajar kehormatan pada Jumat malam. Sejumlah pejabat tinggi menyambut kedatangan Prabowo, di antaranya Menteri Pertanian China Han Jun, Dubes RI Beijing Jauhari Oratmangun, Atasnya Pertahanan Beijing Brigjen TNI Beni Penadeak, dan Dubes China untuk Indonesia Wang Lutong. Lawatan Prabowo di China ini untuk memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Selain China, kunjungan kenegaraan akan dilakukan ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Lawatan menuju ke sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada awak media di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selama di luar negeri, Presiden Prabowo meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan dirinya memimpin Kabinet Merah Putih. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini 1-2 bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan. Saat tiba di Beijing, China, Prabowo disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Mereka senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo yang belum lama dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, China, Jumat malam ternyata telah dinantikan oleh para mahasiswa dari Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, China. Sudah berapa tahun di Singapura? Sudah 2 tahun, saya tahun 3. Oh, ya bagus. Oh iya? Udah? Tahun berapa? Kedua? Bagus. Oh, Patricia, pembuatan biola. oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Mekatronika. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh, dari mana? Bekasi. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo di depan Hotel Peninsula Beijing, tempat Prabowo menginap. Mereka menunggu Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Tiba di hotel sekitar pukul 19:07 waktu setempat, Prabowo seketika menyalami kerumunan para mahasiswa serta melayani foto selfie bersama. Para mahasiswa yang hadir mengungkapkan antusiasme dan kegembiraan dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Prabowo. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita pimpinan Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan. Juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing,
bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang, dan itu sangat jarang, kesempatannya sangat jarang, jadi saya senang-senang. Bapak. Bapak. Pak, selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Para mahasiswa berharap lawatan Presiden Prabowo ini membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terjalin lebih baik lagi ke depannya.